Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun, edisi hari ini hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan Sabda Allah, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami semua boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kami melangkah di dalam tugas, kerja, dan kesibukan kami membutuhkan firman-Mu, supaya kami dapat hidup menurut petunjuk-petunjuk firman. Karena itu kuatkanlah kami untuk mendengarkan dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab dari 2 Korintus pasal 10. Kita akan membaca ayat 5. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Demikian bunyinya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, semakin canggih peradaban manusia, maka manusia semakin bangga dengan temuan-temuan ilmu pengetahuan, temuan-temuan termahir dari pikiran-pikiran manusia yang progresif. Tentu ini adalah satu yang patut diapresiasi, karena kemajuan dan peradaban itu menandakan adanya kehidupan yang terus bergerak, kehidupan yang terus ada dan eksis. Tapi kemajuan ilmu pengetahuan, dan itu berarti kemajuan pemikiran manusia, kadangkala terlalu berat sebelah, sehingga kemajuan itu mulai mempertanyakan, bahkan mulai menolak agama, menolak keyakinan kepada Tuhan yang mencipta segala sesuatu, termasuk yang mencipta pemikiran-pemikiran manusia itu sendiri. Keraguan-keraguan itu muncul dengan paham-paham dunia seperti ateisme, agnostik, dan berbagai aliran-aliran kepercayaan yang mulai menolak keberadaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya sejak zaman penulisan Perjanjian Baru, dalam konteks Rasul Paulus, dia sudah berhadapan dengan model-model pemahaman seperti ini. Waktu dia menulis surat yang kedua kepada jemaat di Korintus, sesungguhnya orang-orang Korintus yang terlena dengan filsafat Yunani, yang begitu mengagung-agungkan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani, mulai menolak dan bahkan tidak mau menerima Injil. Mereka meragukan, mereka menolak Injil karena mereka anggap pemikiran mereka dengan filsafat mereka yang tinggi itulah sesuatu yang harus dibanggakan dan itulah yang harus diagung-agungkan. Padahal Paulus katakan dalam memberitakan Injil ia menerima senjata dan kuasa dari Allah. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi dia melihat bahwa cara pandang, cara berpikir mereka, jemaat pada waktu itu, yang mengagung-agungkan pemikiran dan filsafat Yunani ini menolak pengenalan akan Allah, menolak Injil. Tapi dia percaya kekuatan dari Allah akan merobohkan tembok-tembok itu, akan merobohkan benteng-benteng itu, termasuk yang mengagung-agungkan filsafat manusia tadi.
kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi menawan artinya membelenggu, membungkus, dan menaklukkan. Disinilah hebatnya kita lihat argumentasi Paulus, argumentasi Paulinian, di mana yang diagungkan oleh Paulus bukan pemikiran manusia, bukan kehebatan manusia, tapi dia merendahkan diri dan mengagungkan Kristus, mengagungkan Injil Kristus, termasuk merendahkan setiap pemikiran manusia yang merasa tinggi dan hebat. Semua takluk di bawah Kristus. Saudara-saudara, kalau kita beroleh kepintaran, kalau kita memiliki kehebatan di dalam pekerjaan, atau kita memperoleh capaian-capaian yang hebat, janganlah menjadikan kepintaran atau capaian-capaian kita yang hebat di dalam pekerjaan, dalam karir kita, kemudian kita mulai meragukan kehadiran Tuhan, mulai meragukan kemahakuasaan Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan kepada kita kesempatan yang seluas-luasnya, memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih dan menentukan. Tapi jangan kita salah pilih dan salah mengambil keputusan, sehingga kita mulai meragukan dan menolak Tuhan pencipta kita. Karena segala pikiran harus ditaklukkan kepada Kristus. Termasuk hikmat, kepandaian yang kita miliki, semua harus kita sadari adalah pemberian Tuhan. Dan harus ada rasa hormat kepada Tuhan. Karena Amsal pasal 1 ayat 7a mengatakan, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Amin. Saudara-saudara, demikianlah Sabda Pagi edisi hari ini, Rabu 19 Maret. Tuhan Yesus kiranya memberkati segala tugas dan kerja kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu ini untuk melangkah, untuk hidup, untuk bekerja, dan untuk melayani. Dimuliakanlah nama-Mu, dan terpuji-pujilah kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Demikian Sabda Pagi, Tuhan memberkati.